Bayangkan seseorang yang ingin menjaga gula darah, tapi setiap pagi angkanya justru naik tanpa alasan yang jelas. Banyak orang mengalaminya, dan seringkali penyebabnya bukan makanan berat ya, tetapi buah atau pilihan ringan yang terlihat sehat namun punya efek berbeda di tubuh. Tidak semua buah memiliki respon yang sama, dan justru ada buah tertentu yang dapat membantu menjaga gula tetap lebih stabil sepanjang hari. Itu penting bagi siapapun yang ingin aktivitasnya lancar tanpa rasa lelah berlebihan atau lapar yang datang terlalu cepat. Dalam video ini kita bahas 5 buah yang sering dipilih karena rasanya enak, mudah ditemukan, dan memiliki profil yang lebih bersahabat terhadap kestabilan gula darah. Konsepnya sederhana, lebih banyak serat, proses pencernaan lebih pelan, dan pelepasan gula yang tidak langsung melonjak. Pola ini membantu tubuh merespons dengan lebih terkendali dan membuat hari terasa lebih teratur. Sebelum lanjut, klik tombol like agar video seperti ini terus muncul dan membantu lebih banyak orang memahami pilihan makanan dengan cara yang mudah. Kita mulai dari peringkat kelima, yaitu apel. Apel adalah buah yang umum dimakan sebagai camilan atau pelengkap sarapan. Rasanya manis, segar, dan tidak membuat cepat bosan. Faktor yang membuat apel menarik adalah kandungan seratnya, termasuk pektin, yang membantu memperlambat proses pencernaan. Ketika pencernaan berjalan lebih lambat, gula dari makanan masuk lebih bertahap sehingga tubuh tidak langsung kaget. Ini membuat apel jadi pilihan yang baik saat menunda lapar tanpa menimbulkan lonjakan gula yang besar. Apel juga praktis, bisa dibawa ke kantor, sekolah, atau perjalanan tanpa memerlukan persiapan khusus. Selain itu, apel dapat disimpan cukup lama di lemari pendingin tanpa mudah rusak. Hal ini membantu orang yang ingin mengatur pola makan tetap punya opsi cepat dan sederhana tanpa perlu memasak atau mengupas berlebihan. Rasa manisnya pun tidak terlalu kuat seperti buah dengan gula cair yang langsung terserap cepat, sehingga respons tubuh biasanya lebih seimbang. Itulah alasan mengapa apel menempati posisi kelima. Buah ini murah, sederhana, mudah didapat dan punya efek yang jelas terhadap perasaan kenyang serta kestabilan gula darah. Banyak orang menganggap apel hanya buah biasa, padahal efeknya cukup terasa bagi yang mulai memperhatikan ritme makan sehari-hari. Setelah memahami posisi kelima, kita mulai melihat pola bahwa buah dengan serat dan kecepatan penyerapan yang lebih lambat membantu menjaga kondisi tubuh lebih stabil. Setelah apel, ada buah lain yang memiliki sifat mirip, namun dengan peran serat yang berbeda dan respons tubuh yang tidak kalah menarik. Di peringkat keempat, kita masuk ke buah yang teksturnya lebih lembut dan seratnya bekerja dengan cara yang semakin mendukung kestabilan gula sepanjang hari. Sekarang kita lanjut ke peringkat keempat, yaitu pir. Pir memiliki tekstur lembut, rasa manis yang tidak berlebihan, dan kandungan serat larut yang cukup tinggi. Serat larut inilah yang membuat pir menarik dalam konteks kestabilan gula darah. Saat serat larut bercampur dengan cairan di dalam sistem pencernaan, proses penyerapan karbohidrat menjadi lebih lambat. Efeknya, pelepasan gula berlangsung lebih pelan dan tubuh punya waktu untuk merespons tanpa kenaikan tajam. Pir juga sering dijadikan bagian dari bekal makan siang, camilan sore, atau pelengkap dessert yang tidak terlalu berat. Dalam banyak kasus, pir membantu menahan rasa lapar tanpa membuat tubuh terasa kosong. Seringkali orang merasa ingin mengunyah sesuatu pada sore hari, dan memilih pir dapat menjadi strategi sederhana agar tidak langsung mengambil makanan manis yang bisa menaikkan gula darah dengan cepat. Rasanya juga ringan, tidak meninggalkan aftertaste terlalu kuat sehingga mudah diterima oleh banyak orang. Selain itu, pir memiliki kadar air yang cukup tinggi. Ini membantu menjaga hidrasi, terutama saat cuaca panas atau aktivitas padat. Kondisi tubuh yang terhidrasi dengan baik memengaruhi cara tubuh mengatur gula darah sepanjang hari. Banyak orang tidak menyadari bahwa kurang minum dapat membuat tubuh terasa lelah, cepat lapar, dan respons gula menjadi kurang teratur.
Memilih pir sebagai bagian dari rutinitas harian bisa membantu mengurangi hal-hal tersebut secara sederhana. Dari sisi ketersediaan, pir bukan buah yang sulit ditemukan. Buah ini sudah cukup umum di pasar dan supermarket, dengan harga yang relatif terjangkau tergantung musim. Variasi pir juga cukup banyak, dan sebagian besar memiliki karakter serat yang mirip, sehingga efeknya terhadap pencernaan tidak jauh berbeda. Ini menjadi nilai tambah bagi siapapun yang ingin memilih buah yang mendukung kestabilan gula darah tanpa harus mencari bahan yang rumit. Dengan semua alasan itu, pir menempati peringkat keempat dalam daftar ini. Buah ini menawarkan serat larut, pelepasan gula yang lebih perlahan, rasa yang lembut, dan kepraktisan dalam kehidupan sehari-hari. Pir menunjukkan bahwa pengaturan gula darah tidak selalu soal makanan mahal, tetapi tentang memahami bagaimana tubuh merespon jenis serat dan kecepatan pencernaan. Setelah memahami pir, kita mulai naik ke buah dengan karakteristik yang semakin spesifik dan efek yang semakin terasa terhadap kestabilan gula. Buah di peringkat ketiga punya peran yang cukup unik dalam hal serat dan komposisi nutrisi, sehingga memberikan respons yang lebih terkontrol dalam tubuh. Di posisi ketiga ada kiwi. Kiwi dikenal sebagai buah dengan kombinasi serat dan vitamin C yang cukup tinggi. Kombinasi ini membuat proses pencernaan karbohidrat berlangsung lebih tenang. Serat membantu memperlambat aliran gula, sementara vitamin C mendukung fungsi tubuh secara umum. Kiwi juga memiliki rasa yang segar, sedikit asam, dan tidak terlalu manis, sehingga cocok untuk orang yang ingin menghindari lonjakan gula setelah makan. Banyak orang biasanya mengonsumsi kiwi sebagai bagian dari sarapan, dicampur dengan yogurt tawar, atau dimakan langsung setelah dikupas. Dalam rutinitas harian, kiwi bekerja baik sebagai buah pembuka atau penutup karena tidak membuat perut terasa terlalu berat. Jika dikombinasikan dengan sumber protein seperti yogurt tanpa gula atau kacang-kacangan, efek kenyangnya bisa lebih stabil. Komposisi makronutrien dari kiwi juga mendukung kestabilan energi sepanjang pagi atau sore hari tanpa perlu makan kudapan manis tambahan. Kiwi juga memiliki indeks glikemik yang relatif rendah dibandingkan buah lain yang rasanya manis. Itu berarti lonjakan gula yang terjadi biasanya lebih landai. Hal ini penting karena tubuh tidak suka perubahan yang sangat cepat. Perubahan cepat cenderung membuat rasa lelah, lapar tiba-tiba, atau dorongan untuk mencari makanan manis lagi. Dengan kiwi, respon tubuh cenderung lebih teratur. Efek ini terlihat terutama pada orang yang rutin memperhatikan pola makan sehari-hari. Kiwi juga cukup mudah ditemukan di banyak supermarket, terutama di kota-kota besar. Buah ini tidak memerlukan persiapan rumit, hanya cukup dikupas atau disendok dari kulitnya. Dalam konteks kesibukan kerja atau mobilitas tinggi, ini menjadi keuntungan praktis. Banyak orang menyukai sesuatu yang cepat, bersih, dan tidak perlu banyak alat untuk disajikan. Kiwi memenuhi kriteria ini sambil tetap memberikan manfaat serat yang baik. Karena alasan tersebut, kiwi menempati posisi ketiga dalam daftar ini. Buah ini memberikan keseimbangan antara rasa, serat, kandungan vitamin, dan respons gula yang lebih terkontrol. Dari sini bisa terlihat bahwa semakin mendekati posisi pertama, semakin kuat peran buah dalam membantu tubuh menjaga kestabilan gula tanpa harus mengubah pola makan secara drastis. Buah di posisi kedua memiliki karakter yang cukup unik dalam hal indeks glikemik dan reaksi tubuh setelah dikonsumsi. Di posisi kedua ada jeruk bali atau grapefruit. Buah ini dikenal memiliki indeks glikemik yang lebih rendah dibandingkan banyak buah sitrus lainnya. Rasanya agak asam, sedikit pahit, tetapi sangat segar. Reaksi gula setelah makan jeruk bali biasanya lebih tenang. Itulah salah satu alasan mengapa buah ini sering dipilih oleh orang yang ingin menjaga kestabilan gula tanpa harus menghindari buah sepenuhnya. Jeruk bali sering dikonsumsi pada pagi hari karena memberikan rasa segar dan membantu mengurangi dorongan untuk mencari sesuatu yang manis.
Potongan jeruk bali bisa dimakan langsung atau dicampur dengan salad buah tanpa sirup. Banyak orang memilih metode ini karena praktis, tidak membutuhkan banyak persiapan dan cocok untuk rutinitas sibuk. Tinggal kupas, pisahkan bagian-bagiannya, dan selesai. Rasa asamnya juga membuat buah ini terasa ringan dan tidak membuat cepat lapar. Yang menarik dari jeruk bali adalah reaksinya setelah makan. Banyak buah yang membuat gula naik lebih cepat, kemudian turun lagi dalam waktu singkat. Dengan jeruk bali, respons itu cenderung lebih stabil. Tidak ada lonjakan tajam yang membuat tubuh lelah atau ingin mencari makanan manis sesudahnya. Buah ini juga kaya serat dan air, sehingga memberikan efek kenyang tanpa perlu tambahan kalori. Kombinasi air, serat, dan indeks glikemik lebih rendah adalah alasan kenapa buah ini hampir menduduki posisi pertama. Namun ada satu hal yang membuat jeruk bali sedikit kalah dari juara. Meskipun reaksinya stabil, ia tidak memiliki fleksibilitas sekuat buah yang berada di posisi puncak. Jeruk bali tidak cocok untuk semua orang, terutama bagi yang tidak menyukai rasa asam atau pahit. Selain itu, jeruk bali umumnya dimakan begitu saja, tanpa banyak varian penggunaan, tidak seperti buah lain yang bisa dicampur ke smoothie, yogurt, atau menyediakan berbagai cara konsumsi tanpa menambah gula. Walaupun begitu, posisi kedua untuk jeruk bali sudah sangat pantas. Buah ini menunjukkan bahwa tidak semua buah sitrus memberikan efek gula yang sama. Untuk rutinitas di siang atau pagi hari, jeruk bali sering menjadi pilihan aman. Tetapi buah di posisi pertama memiliki kombinasi serat, rasa, dan reaksi gula yang lebih seimbang, sehingga sulit ditandingi. Buah itu bukan hanya rendah respons glikemik, tetapi juga mudah digabungkan dengan berbagai jenis makanan tanpa mengganggu kestabilan gula. Di posisi pertama ada blueberry, atau yang sering disebut buah beri biru. Buah ini menempati puncak karena memiliki kombinasi serat, rasa, dan respons gula yang sangat seimbang. Teksturnya lembut, rasanya manis asam, dan porsinya kecil namun padat nutrisi. Ketika dikonsumsi, reaksi gula cenderung lebih tenang dibandingkan banyak buah lain dengan rasa manis. Serat di dalamnya ikut memperlambat penyerapan gula, sehingga tubuh tidak mengalami kenaikan cepat. Keunggulan lain dari blueberry adalah fleksibilitasnya. Buah ini bisa dinikmati sendirian, dicampur dengan yogurt tanpa gula, ditambahkan ke oatmeal, atau masuk ke salad. Semua cara ini tidak memerlukan tambahan pemanis, sehingga tetap aman untuk rutinitas harian. Hal ini membuat blueberry mudah menjadi bagian dari menu pagi atau camilan sore, terutama ketika ingin memilih sesuatu yang ringan namun tetap memuaskan. Banyak orang merasa puas hanya dengan segenggam kecil, sehingga tidak berlebihan dalam konsumsi. Blueberry juga memiliki rasa yang tidak terlalu kuat, sehingga cocok dikombinasikan dengan makanan sederhana. Ketika dipadukan dengan sumber protein ringan seperti yogurt atau serat dari oatmeal, respons gula bisa menjadi lebih stabil lagi. Buah ini bisa digunakan sebagai pengganti topping manis yang biasanya mengandung gula tambahan. Dari sudut pandang praktis, blueberry membuat transisi ke pilihan makanan yang lebih seimbang menjadi lebih mudah. Hal yang membuat blueberry unggul dari jeruk bali di posisi kedua adalah kenyamanan konsumsi. Tidak perlu dikupas, tidak perlu banyak persiapan, tidak meninggalkan rasa pahit, dan tidak membuat mulut asam. Bagian ini sangat berperan ketika mempertimbangkan rutinitas harian. Buah yang mudah dimakan cenderung masuk lebih sering ke dalam menu, dan frekuensi ini impak langsung terhadap kestabilan pilihan makanan sepanjang minggu. Itulah yang membuat blueberry layak menjadi nomor 1. Dengan 5 posisi ini, terlihat jelas bahwa setiap buah memiliki karakteristik yang berbeda. Ada yang lebih berserat, ada yang lebih rendah indeks glikemik, ada yang lebih fleksibel untuk dipadukan. Tidak ada yang harus dihindari sepenuhnya, tetapi pilihan yang lebih cerdas bisa ajudar tubuh menjaga gula tetap dalam jalur yang lebih tenang dan tidak mudah naik turun. Perubahan kecil pada buah yang dipilih di pagi hari atau saat ngemil dapat menghasilkan perbedaan nyata.
Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika informasi ini terasa util dan membantu memberikan sudut pandang baru, boleh tekan tombol like dan kompartilhamento agar lebih banyak orang yang bisa mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video berikutnya dengan tema yang tidak kalah menarik dan semakin membuka mata soal kebiasaan makan yang lebih seimbang.